Dahulu di tanah Afrika hiduplah seorang raja Nasrani yang sangat adil dan bijaksana. Bahkan, ia pernah mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Rasul juga mengirim surat kepadanya. Raja ini bernama Asyamah bin Abjar atau yang dikenal juga dengan nama An-Najasyi. Beliau hidup di tanah Habasyah atau sekarang dikenal sebagai negara Ethiopia. Semasa kecil, Najasyi hidup di kalangan keluarga kerajaan Habasyah. Ayahnya adalah seorang raja Habasyah yang hanya memiliki satu anak yaitu Najasyi sendiri. Setelah menjadi raja, Najasyi memimpin tanah airnya dengan arif dan bijaksana. Ia menjadikan negerinya kembali tenang dan damai. Dan pada masa kepemimpinannya, Habasyah menjadi negeri yang adil dan makmur. Tidak lama setelah Raja Najasyi menduduki kursi kerajaan, Allah pun mengutus Nabi Muhammad dengan membawa agama petunjuk yaitu agama Islam. Banyak di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk masuk ke dalam agama Islam satu demi satu. Ketika orang-orang kafir Quraisy di Makkah banyak melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang masuk Islam, maka baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya di bumi Habasyah ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada seorang pun yang terzalimi. Pergilah kalian ke sana dan berlindunglah di sisinya sampai Allah menjadikan jalan keluar bagi kalian dan mengeluarkan kalian dari kesempitan ini." Kemudian, sekelompok sahabat Nabi berhijrah ke Habasyah untuk yang pertama kalinya. Mereka berjumlah 80 orang pria dan wanita. Setelah sampai di Habasyah, mereka baru merasakan kembali rasa aman dan ketentraman serta dapat menikmati manisnya ketakwaan dan ibadah tanpa ada seorang pun yang mengganggu ibadah mereka. Akan tetapi, setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang Muslim, mereka kemudian mengejar kaum Muslimin ke Habasyah untuk memulangkannya ke Makkah. Orang-orang Quraisy lantas mengutus 2 orang utusan dari kalangan mereka yang berpengalaman dan cerdas dengan membawa berbagai macam hadiah yang sangat banyak untuk diberikan kepada Raja Najasyi dan para punggawanya. Setelah sampai, mereka langsung menemui para pembesar Habasyah terlebih dahulu sebelum menghadap sang raja. Kemudian mereka berdua memberi setiap pembesar itu sejumlah hadiah seraya berkata, "Sesungguhnya ada beberapa orang bodoh dari negeri kami yang menyusup ke negeri kalian. Mereka keluar dari agama nenek moyang mereka dan memecah belah agama kaumnya. Maka apabila kami menghadap raja untuk mengadukan tentang perkara mereka, pengaruhilah sang raja agar mau menyerahkan mereka kepada kami tanpa menanyakan tentang agama mereka. Sesungguhnya, kami adalah para pembesar mereka dan lebih tahu tentang keadaan mereka dan tentang apa yang mereka yakini saat ini." Ketika menghadap Raja Najasyi, sang raja lantas menyambut mereka dengan sebaik-baik sambutan. Kemudian mereka menyerahkan kepada sang raja berbagai macam hadiah yang dibawa dari Makkah seraya menyampaikan salam penghormatan dari para pembesar Makkah. Setelah itu, utusan Quraisy ini berkata, "Wahai raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh dari negeri kami yang menyusup ke negeri Tuan. Mereka telah meninggalkan agama kami akan tetapi tidak masuk ke agama Tuan. Mereka datang dengan agama baru yang kami tidak mengetahuinya secara persis dan begitu juga Tuan. Kami diutus para pembesar kaum kami untuk menemui Tuan, agar Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada kami. Karena mereka lebih tahu dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka yakini dari agama baru tersebut." Namun hebatnya, Raja Najasyi benar-benar tidak terpengaruh omongan utusan Quraisy ini. Raja Najasyi berkata, "Tidak, aku tidak akan menyerahkan mereka sampai aku mendengar apa yang mereka katakan dan tahu apa yang mereka yakini. Jika memang benar mereka dalam kejahatan, maka aku akan menyerahkan mereka kepada kaumnya. Dan jika mereka ada pada kebaikan, maka aku akan melindungi dan berlaku baik kepada mereka selama mereka berada di wilayahku." Raja Najasyi kemudian memanggil orang-orang Islam untuk menghadapnya dan meminta penjelasan. Ketika menghadap sang raja, kaum muslimin lantas mengucapkan salam kepada raja dengan penghormatan Islam dan langsung duduk. Utusan Quraisy tiba-tiba bertanya, "Mengapa kalian tidak bersujud kepada sang raja?" Kaum muslimin menjawab, "Sesungguhnya kami tidak bersujud kecuali kepada Allah." Mendengar hal itu, sang raja lantas merasa kaget dan berkata, "Macam apakah agama kalian ini, sehingga karenanya kalian meninggalkan agama kaum kalian dan tidak juga masuk ke dalam agama kami?" Kemudian, juru bicara kaum muslimin yang bernama Ja'far bin Ali Thalib menjawab, "Wahai raja, sesungguhnya kami tidaklah mengada-adakan agama kami, akan tetapi, telah datang kepada kami yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Tuhannya dengan membawa agama petunjuk dan agama yang hak dan mengeluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dahulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah, kami menyembah berhala, memutuskan tali silaturahmi, memakan bangkai, gemar berbuat kemaksiatan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Begitulah gambaran keadaan kami dahulu hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri yang kami tahu nasab, kejujuran, amanah dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kami kepada Allah untuk menyembah dan mengesahkannya. Beliau juga memerintahkan kami untuk menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menyuruh kami meninggalkan apa yang pernah kami sembah yang berupa batu dan arca.
Sebagaimana beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanah, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari apa-apa yang diharamkan dan menghindari pertumpahan darah. Beliau juga melarang kami berbuat kemaksiatan, berkata dusta, dan memakan harta anak yatim. Lalu kami membenarkannya, mengimani risalahnya dan mengikuti apa yang dibawanya. Kemudian kami menyembah Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, kami mengharamkan apa yang Dia haramkan atas kami dan kami halalkan apa yang Dia halalkan bagi kami. Akan tetapi, setelah itu kaum Quraisy memusuhi kami dan menyiksa kami agar kami kembali kepada agama mereka dan kembali menyembah berhala-berhala setelah kami menyembah Allah yang Maha Esa. Setelah mereka menekan kami, berbuat semena-mena terhadap kami, mempersempit gerak kami dan menghalangi diri kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuan dan tinggal di sini. Kami memilih Tuan daripada yang lain dengan harapan agar kami tidak dizalimi di sisi Tuan. Setelah itu, Raja Najasyi meminta Ja'far untuk membacakan salah satu firman Allah yang dibawa Nabi Muhammad, kemudian Ja'far membacakan isi Quran Surat Maryam ayat 16-24. Setelah mendengar isi kandungan Al-Quran yang sangat indah itu, Raja Najasyi tiba-tiba menangis hingga membuat jenggotnya basah oleh air mata. Tidak hanya itu, para pendeta yang ada di majelis tersebut semuanya juga menangis hingga lembaran-lembaran yang mereka bawa basah oleh air mata. Ja'far juga mengatakan, bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, utusannya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang masih suci. Raja Najasyi kemudian berkata kepada utusan kafir Quraisy, "Demi Allah, aku sama sekali tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Mendengar ucapan Raja Najasyi, utusan kafir Quraisy lantas keluar istana dalam keadaan murka. Kemudian, Raja Najasyi berkata kepada Ja'far bin Abi Thalib, "Pergilah, sesungguhnya kalian aman di negeriku ini. Barang siapa yang menyakiti kalian maka ia akan merugi. Barang siapa yang menyakiti kalian maka ia akan merugi. Sekalipun aku diberi gunung emas, aku tidak akan menyakiti salah seorang di antara kalian." Raja Najasyi juga menolak semua hadiah dan sogokan dari utusan kafir Quraisy itu. Sang raja lantas bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Beliau juga bersaksi bahwa Isa bin Maryam itu adalah hamba dan utusan Allah. Kabar tentang Raja Habasyah ini lantas sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau merasa gembira terhadap kabar tentang kecondongannya kepada Islam dan keyakinannya terhadap kebenaran Al-Quran. Kemudian, hubungan antara Raja Najasyi dan Nabi Muhammad pun semakin baik dan erat. Bahkan, Nabi Muhammad pernah menyurati Raja Najasyi yang isinya mengajak sang raja untuk memeluk agama Islam. Nabi Muhammad juga menuliskan sesuatu dalam surat itu dari Al-Quran. Setelah menerima surat Nabi Muhammad, Raja Najasyi lantas menempelkan surat tersebut pada keningnya untuk mengagungkannya, dan ia turun dari singgasananya sebagai bentuk ketundukannya terhadap apa yang datang padanya. Kemudian ia mengumumkan keislamannya di depan para hadirin yang datang pada hari itu, dan ia mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian berkata, "Andai saja bisa, sungguh aku akan pergi menemui Muhammad dan duduk di depannya, kemudian mencium kakinya." Namun sayang, belum sempat beliau bertemu Nabi Muhammad, ajalnya tiba-tiba datang. Raja Najasyi wafat ketika menjelang peristiwa Fathul Makkah. Ketika mendengar kabar duka ini, Nabi Muhammad kemudian mengajak para sahabatnya untuk melakukan sholat gaib untuk Raja Najasyi. Bahkan, Nabi Muhammad SAW mengimami sholat gaib itu, padahal beliau tidak pernah sholat gaib sebelum ataupun sesudah meninggalnya Raja Najasyi. Subhanallah, semoga kita semua bisa meniru akhlak mulia dan keimanan Raja Najasyi yang luar biasa ini, amin.